Beberapa negara di Asia sudah sejak lama menerapkan konsep transparan terkait data pasien COVID-19. Taiwan, melalui sistemnya yang dikenal dengan Center of Disease Control (CDC), semua masyarakatnya dapat mengakses data pasien COVID-19 yang berkaitan dengan riwayat perjalanannya secara detail. Singapura, melalui Kementerian Kesehatan memberikan akses kepada masyarakatnya untuk mendapatkan informasi terkait rincian jejak perjalanan yang dilakukan oleh pasien COVID-19. Dan Korea Selatan memberikan otoritas wewenang kepada masyarakatnya untuk mengumpulkan data pasien COVID-19. Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, serta U-Inspire melakukan survei persepsi publik terhadap keterbukaan informasi pasien positif COVID-19. Survei dalam penelitian tersebut melibatkan 15.101 responden dari seluruh Indonesia dengan sebaran 78,2% dari Pulau Jawa dan 21,8% dari luar Pulau Jawa di berbagai daerah. Hasil survei menunjukkan 97% responden setuju membuka riwayat perjalanan pasien, 65,8% setuju alamat RW dan RT pasien positif COVID-19 dibuka. 64% responden setuju alamat kecamatan pasien positif COVID-19 dibuka dan 61,2% responden setuju nama pasien dibuka. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan penjelasan di atas, transparan pemerintah terhadap data dan informasi pasien COVID-19 kepada masyarakat perlu dilakukan, mengingat COVID-19 merupakan wabah penyakit yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi yang dapat menjangkiti siapapun. Maka dapat disimpulkan bahwa saat ini COVID-19 bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan wabah penyakit yang harus dibasmi secara bersama-sama. Mosi perdebatan kali ini yaitu pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Data pasien COVID-19 lebih lanjut dikenal dan dirumuskan sebagai data rekam medis. Menurut Ani Retnowati dalam jurnal Justisianya yang membahas tentang politik hukum dalam menata rekam medis sebagai alat perlindungan hukum terhadap rumah sakit, pasien, dan dokter, menjelaskan bahwa data rekam medis berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain diberikan kepada pasien. Secara prinsipal, data rekam medis terdiri dari dua aspek, yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang tidak mengandung kerahasiaan. Informasi yang bersifat rahasia terdiri dari laporan atau hasil pemeriksaan dari keadaan kesehatan pasien. Sementara itu, informasi yang tidak mengandung kerahasiaan antara lain identitas dan informasi non-medis. Berdasarkan urgensinya, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah bukan hasil pemeriksaan keadaan kesehatan pasien COVID-19, namun data pribadi dari pasien COVID-19 yang mencakup perjalanan sebelum dan sesudah terjangkit COVID-19 dan alamat tempat tinggal. Menimbang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Maka, landasan dan limitasi argumentasi pembicara pertama yaitu pembukaan data yang terdiri dari data pribadi dan rekaman non-medis pasien COVID-19 sebagaimana yang dimaksud sebagai pasien adalah orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, pasien positif dan pasien sembuh dilakukan secara transparan dan terbatas. Untuk itu, saya,
pembicara pertama sebagai pihak pro akan menyampaikan argumentasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap data pasien COVID-19 dapat memetakan persebaran COVID-19 sebagai usaha untuk memutuskan mata rantai penyebarannya. Urgensi keterbukaan informasi kepada publik yaitu: pertama, pada era globalisasi saat ini, akses to government record information terjadi hampir di seluruh dunia, sehingga pemerintah dituntut untuk mulai membuka diri terhadap setiap akses informasi yang sangat diperlukan oleh publik. Kedua, implikasi penegakan hak asasi manusia yang membutuhkan keterbukaan informasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif demi mengontrol kebijakan pemerintah. Ketiga, kemajuan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan berita secara cepat dan efisien. Keempat, kebijakan transparansi informasi menjadi landasan hukum dalam menciptakan good governance. Terkait dengan COVID-19, pemerintah diharuskan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 169 tentang kesehatan. Skenario yang saya berikan dalam keterbukaan informasi terkait data pasien COVID-19 adalah transparan dan terbatas. Maksudnya, transparan yang akan didapatkan oleh masyarakat nantinya sesuai dengan urgensi yang dibutuhkan seperti riwayat perjalanan sebelum dan sesudah terjangkit COVID-19 dan alamat tempat tinggal dari pasien COVID-19. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan preventif apabila berkunjung atau bepergian ke tempat yang pernah didatangi oleh pasien COVID-19. Sedangkan definisi terbatas yaitu untuk data pasien COVID-19 yang sangat bersifat rahasia hanya bisa diakses oleh orang-orang atau lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk mengakses tersebut. Sama halnya dengan data yang didapatkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terkait riwayat perjalanan sebelum dan sesudah terjangkit COVID-19 dan alamat tempat tinggal dari pasien COVID-19 nantinya akan diinformasikan melalui platform berupa web atau aplikasi yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Informasi itu nantinya dapat diakses oleh semua masyarakat dalam bentuk peta pemetaan dengan semua jejak perjalanan pasien COVID-19 akan terdata dan disimbolkan dengan angka. Penyimbolan dengan angka pada peta merupakan suatu solusi untuk membatasi identitas pasien COVID-19, sehingga semua masyarakat dapat mengetahui di mana saja daerah sekitarnya yang sangat rawan akan penyebaran COVID-19. Transparan dan terbatas merupakan solusi terbaik dan jalan tengah yang bisa diambil oleh pemerintah. Informasi terkait data pasien COVID-19 masih tetap bisa diberikan kepada masyarakat tanpa mengganggu hak privasi seseorang. Dewan Juri yang terhormat, pengambilan data pribadi guna menyebarluaskan informasi aktual yang akan digunakan untuk pemetaan kebijakan yang berkesinambungan dalam penanganan wabah COVID-19 merupakan salah satu tindakan yang sedang diwacanakan oleh pemerintah. Sepintas, hal itu terdengar baik menjadi salah satu informasi akurat untuk memetakan penyebaran COVID-19. Namun, apakah hal tersebut juga akan terdengar baik bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 atau berada di bawah pengawasan? Untuk itu, saya, pembicara kedua, sebagai pihak kontra, akan menyampaikan argumentasi. Untuk tidak menimbulkan konsekuensi secara hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sensitif. Manusia sebagai makhluk sosial yang rasional memiliki akal pikiran untuk membangun kebudayaan dan peradaban
hidup secara berkelompok yang kemudian kita kenal dengan masyarakat. Hal ini merupakan sikap hidup yang dimiliki seseorang untuk selalu peduli terhadap penderitaan orang lain, merasa senasib sepenanggungan baik dalam suka maupun dalam duka, sehingga memiliki dasar kemanusiaan. Hal ini bahkan sejalan dengan pandangan HAM yang menganjurkan kewajiban untuk membangun dan menyebarkan nilai kebaikan, kasih sayang, dan persaudaraan. Lantas, apakah kewajiban untuk membangun dan menyebarkan nilai kebaikan, kasih sayang, dan persaudaraan itu akan masih tetap ada ketika data pasien COVID-19 dibuka? Sejumlah risiko berpotensi terjadi akibat pembukaan data medis pribadi terhadap orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, pasien positif, dan pasien sembuh oleh pihak yang tidak punya kompetensi sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi individual. Sebutan pembawa virus sebagai bentuk stigma negatif yang disematkan pada keempat jenis subjek di atas, sehingga banyak dari mereka yang diusir dari tempat tinggal, bahkan bagi yang telah meninggal mendapatkan penolakan ketika akan dimakamkan. 3 Mei 2020, 2 orang warga Kelurahan Jombatan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur mendapatkan penolakan dari warga setempat untuk tidak tetap tinggal di daerah tersebut karena mereka terkonfirmasi positif COVID-19. 29 Maret 2020, pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 yang merupakan warga Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang meninggal ketika menjalani isolasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saat tiba di pemakaman bagi Nipa-Nipa, mendapatkan penolakan oleh warga setempat untuk tidak dimakamkan pada daerah tersebut. Pada masa penanggulangan COVID-19, dalam praktik di lapangan, beberapa kasus yang terjadi seringkali penyelenggara jasa pelayanan kesehatan harus berhadapan dengan dua pilihan. Pertama, dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi kesehatan seorang pasien sebagai peringatan dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari penularan wabah penyakit. Kedua, dokter atau petugas medis berpedoman pada regulasi dengan tetap menjaga rahasia medis pasiennya. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis yang dinyatakan bahwa rekam medis merupakan catatan atau dokumen yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Informasi yang tercantum dalam rekam medis bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan konten rekam medis menjelaskan hubungan khas antara pasien dan dokter sehingga wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan Kode Etik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur kerahasiaan dalam data rekam medis terdiri dari laporan yang merupakan hasil pemeriksaan pasien yang tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut pribadi pasien. Pada prinsipnya, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan dan privasi atas penyakit yang dialaminya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang kesehatan pasal 32I. Dewan Juri yang terhormat, pro dan kontra terkait pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19 masih menjadi polemik di masyarakat saat ini. Transparansi dan keterbukaan pemerintah akan informasi kesehatan merupakan suatu keharusan. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 169, mengingat bahwasannya COVID-19 bukanlah aib, melainkan wabah penyakit yang berkembang secara massal di Indonesia dan telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi. Hal itu dapat menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ketika masyarakat mengetahui informasi terkait penyebaran dan pemetaan COVID-19, maka dapat diambil tindakan preventif. Namun, data pasien COVID-19 merupakan rekam medis yang diharuskan untuk dirahasiakan, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32I. Banyak masalah yang akan ditimbulkan apabila data pasien COVID-19 dibuka secara publik. Munculnya stigma negatif di tengah masyarakat dengan menjuluki orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, pasien positif, dan pasien sembuh sebagai pembawa virus, serta tindakan penolakan terhadap pemakaman jenazah positif COVID-19. Terkait polemik dan masalah yang sedang berlangsung saat ini, saya pembicara ketiga sebagai penyimpul akan menyampaikan dua solusi. Yang pertama, stigma negatif yang muncul di tengah masyarakat yang berkembang secara luas karena kurangnya edukasi dan informasi dari pemerintah terkait COVID-19. Mengingat COVID-19 bukanlah penyakit yang menyerang orang-orang tertentu, melainkan dapat menyerang orang-orang secara massal. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya COVID-19 bukanlah aib. Penyuluhan terkait COVID-19 harus dilakukan secara rutin sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar stigma negatif tersebut dapat hilang dengan membahas penyebabnya, cara penularannya, dan cara menghindarinya. Solusi kedua yang kami tawarkan adalah pembukaan data pasien COVID-19 secara transparan namun terbatas. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama tadi, hal itu merupakan jalan tengah sekaligus solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap transparan pemerintah terhadap data pasien dan informasi COVID-19, serta melindungi hak privasi pasien COVID-19. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan terkait sistem dan mekanisme dari definisi transparan dan terbatas, sehingga ada tanggung jawab secara hukum mengikat terkait kerahasiaan data pasien COVID-19. Kami setuju apabila pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19 secara transparan dan terbatas, yang dapat menjadi solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan serta penyebaran COVID-19 ini, data-data pasien tetap memiliki hak privasi yang utuh.